Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya perwakilan dari kelompok 10. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang telah kami buat. Dan malam ini kami akan mempresentasikan kelompok 10 dengan judul Etika dalam Penelitian dan Publikasi Psikologi. Yang mana kelompok 10 ini terdiri dari Ibu Dian Haryati, Ibu Farida, Ibu Rini Tambunan, Ibu Rosmailani, dan saya sendiri Utari Irsana, dan juga Ibu Yusni Sipayung. Yang mana slide pertama itu akan dibacakan oleh Ibu Rosmailani. Pada Ibu Rosmailani kami persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Baik teman-teman, saya akan membacakan. Adapun judul dari hasil makalah kami yaitu Etika dalam Penelitian dan Publikasi Psikologi. Adapun latar belakangnya yaitu penelitian dan publikasi ilmiah merupakan fondasi utama dalam pengembangan ilmu psikologi. Melalui penelitian, psikolog dapat memahami perilaku manusia secara ilmiah. Sementara publikasi menjadi sarana untuk menyebarluaskan pengetahuan tersebut kepada masyarakat, ilmiah, dan umum. Namun, karena sebagian besar penelitian psikologi melibatkan manusia sebagai subjek, maka diperlukan standar etika yang tinggi dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, menurut David B. Resnick tahun 2015, etika penelitian adalah norma-norma untuk perilaku yang membedakan tindakan yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima dalam riset ilmiah. Etika menjadi penentu apakah suatu penelitian dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab secara ilmiah dan moral. Dalam konteks psikologi, etika bukan hanya menyangkut perlindungan terhadap subjek penelitian, tetapi juga mencakup kejujuran dalam pelaporan data, akurasi dalam publikasi, serta keadilan dalam mencantumkan kepengarangan ilmiah. American Psychological Association menegaskan bahwa psikolog harus menjunjung tinggi integritas, akurasi, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kegiatan ilmiah mereka, termasuk dalam pengumpulan data, analisis, dan publikasi. Selanjutnya, di Indonesia, pedoman etika profesi psikologi telah diatur secara khusus dalam Kode Etik Psikologi Indonesia, disingkat HEMPSI tahun 2010. Kode etik ini menjadi acuan utama bagi para psikolog dan akademisi dalam memastikan bahwa praktik penelitian dan publikasi mereka berjalan sesuai nilai-nilai kemanusiaan dan penuh tanggung jawab profesional. HEMPSI menekankan pentingnya persetujuan sukarela atau informed consent, kerahasiaan partisipan, serta kejujuran ilmiah dalam menyusun dan menyebarkan hasil penelitian. Namun pada praktiknya masih banyak ditemukan pelanggaran etika seperti plagiarisme, fabrikasi data, dan kepengarangan yang tidak sesuai kontribusi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan kode etik dalam dunia akademik dan profesi psikologi masih perlu diperkuat. Selanjutnya, oleh karena itu, makalah ini disusun untuk membahas secara mendalam mengenai pengertian, prinsip-prinsip, dan penerapan etika dalam penelitian serta publikasi psikologi berdasarkan teori para ahli dan pedoman dari HEMPSI. Dengan memahami etika secara komprehensif, diharapkan para peneliti dan praktisi psikologi dapat menjaga integritas ilmiah sekaligus melindungi hak dan martabat partisipan penelitian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Rosmailani. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Farida. Kepada Ibu Farida kami persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Kita ke slide selanjutnya. Tinjauan pustaka eh, yang pertama A, pengertian etika dalam penelitian dan publikasi psikologi. B, prinsip-prinsip etika dalam penelitian psikologi. C, prinsip-prinsip etika dalam publikasi psikologi. Etika, D, etika dalam penelitian dan publikasi psikologi menurut kode etik HIMSI tahun 2010. 2010. Yang A, pengertian etika dalam penelitian dan publikasi psikologi. Menurut Sudikno Mertokusumo tahun 2007, etika adalah ilmu yang membicarakan tentang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral manusia. Menurut David Beresnik tahun 2015, menjelaskan etika penelitian adalah norma-norma perilaku yang membedakan tindakan yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima dalam riset ilmiah. Kemudian kode etik psikologi HIMSI tahun 2010 menambahkan etika penelitian adalah pedoman moral dan profesional bagi psikolog dalam melaksanakan kegiatan ilmiah untuk melindungi kesejahteraan peserta, menjaga integritas ilmu, dan menjunjung tanggung jawab sosial. American Psychological Association atau APA 2017, etika publikasi adalah prinsip dan standar yang harus diikuti oleh psikolog dalam menerbitkan penelitian, termasuk kejujuran dalam pelaporan, kepengarangan yang layak, dan menghindari plagiarisme. B. Prinsip-prinsip etika dalam penelitian psikologi. Etika dalam penelitian dan publikasi psikologi bertujuan untuk menjaga integritas ilmiah, melindungi hak-hak peserta, serta mencegah penyalahgunaan informasi ilmiah. Organisasi profesi seperti apa atau American Psychological Association dan HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, telah merumuskan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman etis bagi para peneliti psikologi. Berikut adalah prinsip-prinsip etika yang umum digunakan. Yang pertama yaitu informed consent atau persetujuan sukarela. Yang kedua, confidentiality and privacy, kerahasiaan dan privasi. Yang ketiga, beneficence and non maleficence, berbuat baik dan tidak merugikan. Yang keempat adalah justice atau keadilan. Yang kelima adalah integrity atau kejujuran ilmiah. Yang keenam, responsibility atau tanggung jawab profesional. Yang ketujuh, respect for people rights and dignity, menghormati hak dan martabat manusia. Selanjutnya C, prinsip-prinsip etika dalam publikasi psikologi. Publikasi ilmiah merupakan bagian penting dari proses ilmiah dalam psikologi. Etika dalam publikasi bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang dipublikasikan bersifat jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Beberapa ahli dan organisasi telah mengemukakan prinsip-prinsip dasar etika publikasi yang harus dipegang oleh para peneliti psikologi. Yang pertama yaitu kejujuran ilmiah, yang kedua kepengarangan yang adil, yang ketiga menghindari plagiarisme, yang keempat publikasi ganda, dan yang terakhir adalah pengungkapan konflik kepentingan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Farida. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Dian. Kepada Ibu Dian kami persilahkan. Baiklah, terima kasih Ibu Utari. Saya akan melanjutkan dengan poin C, prinsip-prinsip etika dalam publikasi psikologi. Publikasi ilmiah ini merupakan bagian Yang D, Bu Dian. Oke ya, terima kasih Ibu. Saya lanjutkan yang poin D.
etika dalam penelitian dan publikasi psikologi menurut Kode Etik Himsi 2010. Yang pertama itu ada di pasal 45 pedoman umum. Yang kedua pasal 46 batasan kewenangan dan tanggung jawab. Selanjutnya di pasal 47 aturan dan izin penelitian. Selanjutnya itu ada di pasal 48 partisipan penelitian. Kemudian pasal 49 informed consent dalam penelitian. Selanjutnya itu ada di pasal 50 pengelabuan atau manipulasi dalam penelitian. Selanjutnya itu ada pasal 51 penjelasan singkat debriefing. Kemudian di pasal 52 penggunaan hewan untuk penelitian. Terusnya ada di pasal 53 pelaporan dan publikasi hasil penelitian. Kemudian itu ada di pasal 54 berbagi data untuk kepentingan profesional. Dan yang terakhir di pasal 55 yaitu penghargaan dan pemanfaatan karya cipta pihak lain. Adapun studi kasus David Reimer, kami angkat sebagai studi kasus David Reimer, yaitu di mana kisahnya David Reimer ini lahir di Kanada pada tanggal 22 Agustus tahun 1965. Ia adalah seorang anak laki-laki yang sehat dan normal. Ketika melakukan prosedur sirkumsisi atau bisa disebut dengan sunat di usia 8 bulan, terjadi kesalahan prosedur yang mengakibatkan hampir sebagian penisnya hancur karena alat potong yang digunakan. Khawatir akan keselamatan dan kelangsungan hidup anaknya, orang tua David membawa ke rumah sakit dan bertemu dengan seorang psikolog yang dianggap ahli tentang perkembangan seksual dari seseorang waktu itu, yang bernama Dr. John Money. Sang psikolog mengeluarkan keputusan